Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing, tidak unboxing guys, tes aja untuk sebuah kartu grafis ya. Di sini saya mendapatkan sebuah kartu grafis dari Asus GTX 750 Ti Lorches Pleng Dual Fan OC Edition. Seperti yang teman-teman lihat di layar di sini, kita lihat berdekat ya. Jadi kartu grafis ini adalah kartu dari Nvidia GeForce GTX 750 Ti 2GB GDDR5 OC Edition ya, dengan varian dual fan, kemudian heatsink berwarna chrome dan baut berwarna chrome juga. Kemudian untuk PCI Express 3.0 ya, PCI Express 3.0, dan kartu ini dengan corak berwarna hitam dan ada strap berwarna merah. Dual fan ya, kipasnya super senyap guys, untuk khas dari Asus ini. Kemudian untuk di bagian atas kita bisa lihat di sini untuk pin powernya berada di sini, yaitu 6 pin power tambahan. Kartu ini membutuhkan 6 pin power tambahan, jadi untuk TDP kurang lebih di kisaran 75 watt ya, maksimal full load. Kemudian untuk terlihat dari high quality komponen serta heatsinknya di sini bagian sini, dan ada lubang-lubang e-house-nya, begitu pula dengan di bagian bawahnya ya guys ya. Bagian bawah egg house seperti ini. Ini desain dari Asus Dual ya, dari seri GTX 750 Ti. Kemudian untuk dari display, kartu grafis ini memiliki 4 buah display. Oh, ini cukup alot ini. Jadi ada satu buah HDMI port nih, display yang saya gunakan untuk melakukan tes. Kemudian ada 2 DVI port dan satu buah VGA port ya guys ya. Untuk platnya juga kinyis-kinyis, kinclong. Kemudian di part di bagian belakang untuk kartu grafis ini serinya seperti ini, GTX 750 Ti OC 2GD5 ya, dari Asus. Dan tentunya segel dari pabrikannya masih utuh, aman jaya, belum pernah dibongkar. Dan platnya benar-benar masih kinyis-kinyis, kinclong guys, seperti itu. Oke. Untuk ini kita akan coba tes dan jalankan benchmark dari kartu grafis ini guys. Kita akan berpindah ke PC yuk. Kita berikan lighting dulu. Kita berikan lighting tambahan. Saya pasang mikrofon, sorry ada motor lewat kenceng banget. Kita pakai PCI Express seperti biasa 3.0. Pasang tegak lurus ya guys. Kita bisa kunci dengan sehelai baut. Kemudian tidak lupa kita gunakan 6 pin power PCI Express ya. Cukup panjang nih, berada di pojok. Jadi kita butuhkan kabel yang lumayan ya, supaya lebih rapi, aja, estetis. Estetis. Oke, kita pindah ke bawah dulu. Maaf ini saya pendekkan dulu tripodnya guys, maaf goncang-goncang. Oke, saya supply dengan PSU Coger CMX 700 watt 80 plus bronze, dan tentunya di sini saya menggunakan port HDMI ya guys ya. Saya pasang terlebih dahulu karena ini agak berada di atas, jadi bersinggungan dengan casing ya tentunya. Oke, sudah terpasang. Kita nyalakan powernya dan bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah menyala. Kita zoom dulu. Perputaran kipasnya kinyis-kinyis kinclong. Display sudah tampil guys, mantul ya. Jadi kipasnya ini berputar terus ya, bukan yang auto fan control, tapi tidak masalah karena memang teknologinya seperti itu dan super duper senyap guys. Untuk full loadnya itu super duper senyap ya. Perlu diingat kartu ini masih segel resmi dari pabrikan Asus dan masih belum pernah di repasta ataupun bongkar ya. Saya tes per 11.29 siang di 6 September. Kita masuk sistem, kita tunggu sampai startup selesai karena ini merupakan tes kedua setelah jeda beberapa menit dari tes pertama yang saya lakukan. Jadi resolusi layar sudah menjadi Full HD guys, mantap guys, seperti itu. Oke, kita paskan dulu ya layarnya biar mantul. Sip, full screen ya. Kita buka software pendukungnya, MSI Afterburner posisi di 39 derajat Celcius idle. Kemudian kita buka HW Info,
prosesor suhu di 37 sampai 38 derajat Celcius, untuk kartu grafis di 40 derajat Celcius. Saat ini kita buka GPU Z dan juga software untuk kita melakukan benchmark, dimana sebelumnya saya sudah benchmark menggunakan Firestrike, dan secara penuh ya kita akan lakukan menggunakan Firestrike lagi guys, biar lebih mantap. Untuk benchmark pertama berjalan dengan sangat lancar guys, mulus. Jadi ini seri Asus GTX 750 Ti OC, GTX 750 Ti OC 2GD5 ya, dengan arsitektur GM107 atau Maxwell dengan teknologi 28nm dan memiliki transistor 1870 million dengan subvendor Asus, berjalan di 16 kali 3.0. Untuk shader dan tekstur mappingnya di 16/40. Kemudian dia memiliki shader 640 core dengan DirectX support 12 dalam kurung 11_0 ya. Kemudian GDDR5 nya versinya Samsung 2GB 128 bit dan memiliki bandwidth speed di 86,4 GB per detik. Mantap, kenceng ya. Dia sudah bisa mendeteksi driver terbaru 512.77 DCH Windows 10 64 bit dan sudah WHQL ya, Windows Hardware Quality Labs. Untuk base clocknya di 1072, memory clocknya 1350 dan boost clocknya di 1150 MHz. Mantap juga guys, semua fitur ada kecuali ray tracing. Kemudian sensor saat ini posisi di 40 derajat Celcius ya. Coba kita cek di 36 derajat Celcius, maaf ya guys ya, di 36 derajat Celcius. Dan kartu ini dual slot, panjangnya 21,8 cm dengan TDP 60 watt. Ternyata guys, suggested power supply-nya 250 watt aja minimal ya. Tentunya disarankan di atasnya. HDMI udah versi 2.0, makanya gambarnya mantap dengan power connector 1x6 pin power tambahan guys. Oke, kita akan jalankan benchmark menggunakan apa ini guys. Tadi sudah saya Firestrike, tapi nggak apa-apa ya, kita sajikan Firestrike secara utuh supaya kita bisa tahu untuk skornya ya. Tadi berjalan dengan sangat lancar, mulus, kinclong, suhu tetap berada di bawah 70 derajat Celcius untuk tes pertama yang saya lakukan. Dan ini lanjut kita jalankan tes kedua, kita lihat bagaimana untuk pencapaian atau kinerja kartu grafis ini. Asus GTX 750 Ti Lord Cespleng ya. Oke, kita paskan dulu, kita sambil tunggu collecting system info. Firestrike grafik tes 1 on loading. Sorry kalau monitornya agak dongak ini. Pas center ya, semoga ya, biar bisa terlihat dengan jelas, kita nikmati gambarnya dengan jelas sekali guys. Lord Cespleng beraksi, suhu di start 52 derajat Celcius untuk benchmark ringan menggunakan Firestrike di preset 1080. Saat ini posisi di 60 derajat Celcius, TDP di 39 watt ya. TDP 39 watt. Mantap. Oke, suhu di 62 derajat Celcius saat ini. Posisi di 400 menuju ke 500 frame. 600 frame. Oke, jadi untuk menjalankan tes 1 ini mencapai 600 sekian frame di 62 derajat Celcius ya untuk grafik tes 1. Lanjut ke grafik tes 2. Grafik tes 2. Kita jalankan Firestrike grafik tes 2. Oke, starting di angka 58 derajat Celcius untuk grafik tes 2 dengan real FPS average FPS di 30-an, realnya di 25-an, dengan temperatur posisi di 62 derajat Celcius dan TDP di 38 maksimal ya. Dia akan cenderung di 33 sampai 41 sih kalau kita lihat secara angka yang tertera di layar. Dan suhu saat ini menunjukkan di 64 derajat Celcius untuk grafik tes 2, berjalan dengan kinclong guys, mulus jaya. 64 derajat Celcius suhu maksimal dan turun lagi ke 63 untuk menjalankan Firestrike yang grafik tes 2. Jadi suara kipas super senyap karena dia hanya berputar di angka maksimal 54% RPM ya, 54% RPM. Jadi super duper kinyis senyap guys. Oke, ini yang kita lihat saat ini menggunakan internal graphic processor ya, iGPU maksudnya ya. Temperatur VGA sudah turun di 45 derajat Celcius dan load hanya di 16% untuk GPU nya. Ternyata untuk idle-nya
juga kecil sekali dayanya guys, kisaran di 1,8 watt sampai 2,5 watt untuk idle. Jadi walaupun nampin power tapi ngirit daya guys, ngirit terkirit-kirit guys. Firestrike Combine Test terakhir. Sebelum kita lihat skornya bagaimana si Asus Dual GTX 750 Ti OC 2GB GDDR5. Oke, temperatur start di angka 57 derajat Celcius, langsung meluncur ke 62 derajat Celcius ya. Fluktuatif ya, tidak langsung 2 digit gitu. Tapi urut ya guys, fluktuatif. 63 derajat Celcius. Saat ini real FPS berada di 8 FPS dengan average 12 FPS dan berjalan dengan lancar. Oke, mantap juga guys. Suhu tertinggi kita bisa lihat di layar di 65 derajat Celcius, masih di bawah 70. Jadi walaupun VGA ini kategori VGA Largest Pleng, masih segel, tapi suhu juga masih oke ya. Seperti itu guys. Kita akan lihat untuk grafik skornya di angka 4500-an, physics skornya di angka 7200-an, dan combine skornya di 1600-an, dengan Firestrike score di 4104, dengan average skornya di 4200-an. Jadi terpautnya kurang lebih 100 skor ya dengan average score, jadi tidak terpaut jauh. Kemudian untuk suhu tertinggi kalau kita lihat di sini, untuk tes pertama di 63 derajat Celcius, tes kedua di 65 derajat Celcius, dan combine test dia menempuh suhu tertinggi di 64 derajat Celcius. Jadi masih berada di suhu-suhu yang mantul jiwel terkibul-kibul ya guys. Oke, kita akan coba lihat di sini untuk suhu terendah di 34 derajat Celcius untuk tes kedua ya guys. Note ya guys, suhu real saat ini average di angka 42 derajat Celcius, dan maksimum dari benchmark yang kedua kita lakukan di 65 derajat Celcius. Dimana untuk GPU core voltage-nya juga sama sesuai ya, untuk current dan minimalnya di 0,95 volt, untuk maksimalnya di 1,2 volt jadi normal. Untuk perputaran kipasnya low atau minimalnya di 1000 rpm, current atau idle-nya di 1200 rpm, dan maksimal di 1900 rpm, dengan presentase di 29% minimal, current 34%, dan maksimal di 54%. Jadi ada gap 20% untuk mencapai suhu untuk mencapai full load ya guys, untuk perputaran kipasnya. Jadi mantul jiwel. Kemudian untuk TDP ya ini sangat rendah ya, Largest Pleng gitu loh guys. Jadi dia memiliki minimal TDP di 0,7 watt, 0, guys. Currentnya saat idle di 0,8, alias kalau kita bulatkan ya 1 watt ya, dan maksimal saat full load dia bisa mencapai 41,7 watt guys. Jadi super duper hemat daya, bisa untuk render, editing ringan, untuk game ringan tentunya, bisa custom sesuai dengan kenyamanan, tapi performa mantul jiwel, dan tentunya price to performance. Untuk efektif clocknya kartu ini bisa berjalan di 1200 MHz, dengan memori clocknya di 1350 MHz maksimal. Ya mantap ya guys, mantul jiwel. Oke, nice. Kita akan lanjut tes grafik berikutnya. Jangan lupa subscribe. See you on the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.